Di lembah sunyi tempat angin bersujud, lahir Midun, pecinta dengan luka yang tak pernah surut. Hatinya duka, bibirnya diam menyambut, cinta jadi nyala, melahirkan sepi yang makin menuntut. Di suatu pojok desa di Arat Nasun, tempat angin tak berani bicara, dan waktu berjalan sempoyongan, hiduplah Midun. Laki-laki yang tidak sekedar hidup, tapi menanggung hidup. Ia bukan hanya nama, melainkan luka yang berjalan. Orang menyebutnya perasa, padahal ia adalah rasa itu sendiri, yang menubuh dalam tubuh lelaki berparas sendu dan mata tak pernah kering. Midun mencintai Mona seperti langit mencintai matahari. Selalu ditatap, selalu dirindukan, tapi tak pernah digenggam. Mona bukan hanya perempuan, ia simbol. Ia lagu yang tak pernah selesai dinyanyikan, tapi terus dirapal dalam dada. Midun jatuh, lalu tenggelam dalam namanya. Cinta bukan lagi soal ingin, tapi soal tak bisa berkata tidak. Menurut Shakespeare, cinta itu seperti asap yang tercipta dari keluh kesah. Tapi Midun tak mengeluarkan asap. Ia menyalakan dirinya sendiri. Tangisnya bukan sekedar air. Tangisnya adalah sungai yang meluap hingga ke sawah, membasahi tanah dan menumbuhkan sepi. Saat Midun menangis, satu desa ikut kehilangan warna. Langit tak lagi biru. Burung enggan berkicau. Waktu menjadi kabur. Siapa Midun? Ia bukan siapa-siapa. Ia hanya lelaki melankolis yang terlalu berani mencintai. Tapi dari keberanian itulah tragedi menjelma. Dari air matanya, doa menguap. Dan dari keputusasaannya, lahirlah satu cinta yang tak tahu caranya gugur. Cinta Midun pada Mona bukan berawal dari pandangan. Ia berawal dari kehampaan. Sebuah ruang kosong dalam dada yang tiba-tiba dipenuhi nama, Mona. Nama itu tinggal di dalam tubuh Midun seperti doa yang terlalu khusyuk hingga jadi kutukan. Ia tidak lagi melihat Mona sebagai manusia, tapi sebagai perpanjangan dari takdir yang harus dipeluk, meski melukai. Midun mencintai Mona seperti api mencintai kayu, membakar, menghangatkan, lalu memusnahkan. Ia hidup untuk membuktikan bahwa cinta tidak butuh alasan. Ia hanya butuh keberanian untuk terus menyala, bahkan ketika tubuh mulai habis, dilalap bara. Menurut Khalil Gibran, cinta tidak memiliki keinginan selain untuk memenuhi dirinya. Maka Midun mencintai tanpa tujuan, tanpa syarat. Ia tidak ingin memiliki Mona, ia hanya ingin tetap mencintainya. Meski dari balik duka, dari seberang luka. Orang menyebut cintanya bodoh, tapi mungkin mereka tak tahu bahwa kebodohan Midun adalah satu-satunya warisan kejujuran yang tersisa dalam dunia yang semakin sinis. Ia tak pandai berkata-kata, tak puitis seperti puisi, tapi ia mencintai Mona seperti laut mencintai karang, dihantam berkali-kali, tetap datang kembali. Dalam tubuh Midun, cinta itu bukan cerita. Ia adalah takdir yang tidak bisa ditolak. Mona, baginya, adalah agama sebelum kata, arah sebelum kompas, dan dalam setiap helaan nafasnya, ada nama Mona yang tak bisa ia ludahi. Midun tidak menangis seperti manusia biasa. Air matanya tidak jatuh ke pipi. Ia jatuh ke bumi, dan bumi merasa sengsara. Setiap kali dadanya sesak oleh nama Mona, satu desa di Arat Nasun seolah digulung mendung. Hujan tak turun, tapi mata orang-orang memerah. Padi-padi menguning terlalu cepat, dan suara jangkrik mendadak tercekik oleh senyap yang panjang. Hidupnya tambah sepi, tambah hampa. Malam apalagi, ia memekik ngeri. Tulis Chairil Anwar. Dan pada malam-malam tangisan Midun, bait itu menjelma bukan puisi, tapi udara. Ia menggantung di antara dedaunan, menyelinap lewat celah dinding, mengendap dalam dada siapa saja yang mencoba tertidur. Tangis Midun bukanlah kelemahan, tapi semacam jeritan sunyi dari seseorang yang terlalu lama menggenggam api tanpa tangan. Ia menangis karena Mona tak lagi menyapanya, dan karena cinta yang ia peluk berubah jadi dinding, dingin tanpa celah. Dalam setiap seduh sedan itu, ia tidak sendiri. Angin pun ikut mengaduh, pohon-pohon membungkuk, bahkan seekor anjing tua di ujung jalan menolak menggonggong. Tangis Midun adalah semacam ritual, bukan pertunjukan. Ia tidak dipentaskan, tapi dirasakan. Ia tak butuh panggung, hanya butuh malam yang hening dan dada yang mengoyak sepi. Dan ketika suara tangis itu lolos dari kerongkongan Midun, semesta menjadi kosong seperti tempat ibadah tanpa doa. Ada yang bilang, kesedihan Midun lebih dalam dari sumur tua, tapi tidak ada yang tahu pasti bagaimana sebuah cinta bisa begitu menyiksa hingga menggetarkan ekosistem sosial. Anak-anak jadi murung, ibu-ibu kehilangan selera memasak, burung walet tak kembali ke sarangnya. Semua ikut kehilangan sesuatu yang tak bisa mereka namai. Midun tidak meminta empati,
Ia hanya tak bisa menyembunyikan luka. Dan ketika luka itu tumpah, dunia ikut terluka. Bukan karena Midun hebat, tapi karena ia terlalu jujur dalam mencintai. Sore itu, Midun tidak kehilangan Mona. Ia kehilangan akses. Sebuah klik kecil dari jari perempuan yang dicintainya membuat layar menjadi sunyi. Pesan-pesan jadi gelap dan harapan membeku seperti embun yang enggan jatuh. Diblokir. Satu kata digital yang tak punya darah, tapi mampu menumpahkan seluruh air mata yang dipendam tubuh manusia bernama Midun. Ia tidak berteriak. Ia hanya diam di sudut teras rumah, menatap layar ponsel yang tak lagi bersahabat. Notifikasi tak datang. Mona telah menjelma dinding yang tak bisa dilompati. Cinta mereka tak tertunda, tapi terpenjara dalam algoritma kejam yang tak kenal logika. Menurut Pablo Neruda, cinta adalah ingatan yang tidak bisa dihapus. Maka saat Mona menghapus Midun dari ruang obrolan, cinta itu justru tumbuh lebih liar, lebih tajam, seperti rumput yang tumbuh di tanah bekas luka. Midun bukan hanya kehilangan perempuan, ia kehilangan arah pulang. Sejak Mona menutup pintu digital itu, dunia tak lagi punya suara, tangisnya tidak lagi sunyi. Ia keras, berat, dan membasahi lantai hingga lantainya dingin seperti kesepian. Dalam dadanya, Mona masih bernyanyi, tapi suaranya seperti gema yang tak bisa dicari sumbernya. Malam itu, Midun tidak bisa tidur. Ia tahu ia tak bisa memaksa seseorang mencintai, tapi ia juga tahu hatinya tak bisa disuruh berhenti. Midun mencintai Mona dengan kesungguhan yang melampaui kata. Ia bukan sekedar lelaki yang jatuh hati, tapi jiwa yang terperangkap dalam tragedi yang sama purbanya dengan Romeo dan Juliet. Namun, kisahnya bukan drama panggung dengan naskah, melainkan kehidupan yang berjalan tanpa jeda, tanpa henti, dan tanpa pengampunan. Cintanya bukan lukisan yang indah, tapi puisi yang remuk. Ia mencintai Mona seperti Shakespeare mencintai tragedi, penuh paradoks, ironi, dan keindahan yang berdarah. Dalam setiap tarikan napasnya, ada nyala api yang membakar dirinya sendiri, hingga tak jelas siapa yang mencintai siapa dan siapa yang sedang terbakar. Menurut Rumi, cinta adalah api yang membuat jiwa menjadi batu. Midun menjadi batu yang retak, batu yang menahan nyala yang terus membesar. Cintanya begitu besar hingga hampir merobohkan dirinya sendiri, tapi juga menjadi fondasi yang membuat ia tetap berdiri. Di Aratnasun, orang mengenalnya sebagai lelaki yang hidup untuk satu nama. Setiap tindakan, setiap kata, setiap air mata, semuanya tertumpah untuk Mona. Ia membangun hidupnya seperti kastil pasir, penuh harapan, namun rapuh oleh gelombang kesunyian. Tapi, cinta seperti ini bukan milik mereka yang lemah. Ia milik jiwa yang berani terjatuh berkali-kali, hanya untuk berkata, "Aku masih di sini, mencintaimu." Midun tahu, cinta bukan sekedar kata, tapi arsitektur jiwa. Dari reruntuhan kesedihan dan abu penantian, ia bangun sebuah dunia baru, rapuh, penuh risiko, tapi dipenuhi harapan. Seperti kata W.S. Rendra, cinta bukan hanya persoalan hati, tapi perjuangan dalam sepi. Midun membangun hidupnya bukan untuk dirinya, tapi demi Mona yang jauh sekalipun terasa dekat. Setiap hari menjadi hari raya pengorbanan. Rumahnya bukan bangunan biasa, melainkan altar doa dan saksi perjuangan. Ia mengukir waktu, menanam sabar, dan menyiapkan diri menerima kemungkinan terburuk. Kastil pasir di tepi Samudra Harapan selalu disapu gelombang ragu. Midun hidup dalam paradoks yang paling pedih. Membangun sesuatu yang bisa hancur kapan saja demi sesuatu yang mungkin tak pernah kembali. Namun dalam setiap usaha ada puisi tanpa kata. Dalam setiap tetes keringat ada doa tersembunyi. Di Aratnasun, warga mulai mengamati lelaki yang jatuh dan bangkit tanpa henti, membangun cinta dengan ketulusan dan kerentanan yang hampir sakral. Namun yang paling menyayat adalah setiap bata pasir yang disusun Midun adalah kayu lapuk yang memantahkan keraguan dirinya sendiri. Seorang laki-laki melankolis yang terus berharap meski tahu cintanya adalah peluru yang tak pernah kembali, hanya menembus dada tanpa ampun. Ada waktu di mana keajaiban tak meledak dalam dentuman, tapi retak dalam diam. Ketika Mona, entah karena lelah atau karena gentingnya cinta yang pernah dia buang, akhirnya melihat Midun bukan sebagai pengganggu, tapi sebagai lelaki yang telah menyalakan lentera di lorong-lorong luka.
Sapardi Djoko Damono pernah menulis dalam puisinya, "Aku ingin mencintaimu dengan sederhana." Dan dalam kesederhanaan itu, Mona mulai melihat. Bukan karena dipaksa, tapi karena dirayu oleh waktu dan ketulusan yang tak pernah menuntut. Setiap detik yang Midun bangun, setiap duka yang ia telan dalam sunyi, menyusup pelan ke dalam retakan hati Mona. Saat itu datang seperti gerimis sore hari yang tidak disadari awalnya. Ia menjawab pesan Midun dengan satu kata yang mengandung hujan di bulan Juni. "Hai," kata Mona, dan dunia yang selama ini mati warna di mata Midun mendadak menjadi kaleidoskop yang pecah di dalam dada. Jantungnya berdetak seperti seruan perang, tapi juga seperti lonceng tempat ibadah di desa, nyaring, tulus dan sepi. Mona bicara, tidak panjang, tidak dramatis, tapi cukup untuk menjatuhkan semua pagar yang telah ia bangun. Midun yang selama ini memeluk kehampaan, akhirnya memeluk suara. Bukan karena Mona telah kembali sepenuhnya, tapi karena ia mulai melihat Midun bukan sebagai masa lalu, melainkan kemungkinan. Dan di Arat Nasun, langit mendadak lebih cerah. Entah cuaca berubah atau hati warga desa terinfeksi harapan. Pada akhirnya, cinta yang tulus tak perlu banyak argumen. Ia hanya butuh waktu, dan Midun telah memberi lebih dari itu. Ia memberi hidup. Mona, yang semula adalah batu yang dingin di tengah arus, kini mencair. Ia bukan lagi monumen kenangan, tapi tubuh hidup yang kembali merasakan getar. Dalam puisi Amir Hamzah, ia menulis, "Aku mencari dalam kelam, siapa tahu kutemui padamu." Dan mungkin Mona pun merasa demikian, telah berdosa karena menolak cinta, tapi diam-diam syahdu dalam kesepiannya sendiri. Midun tak pernah mencaci luka itu. Ia justru merawatnya, hingga luka itu berbunga dan menyapi waktu. Di suatu pagi yang biasa, tanpa musik, tanpa perayaan, Midun dan Mona duduk berdampingan, diam tapi damai. Seolah semua air mata yang pernah jatuh kini mengalir ke satu sungai yang bernama penerimaan. Tak ada kata akhir karena mereka tak lagi butuh pengakuan, hanya kehadiran, dan itu cukup. Yang mengejutkan, desa ikut bersuka cita. Anak-anak tertawa lebih lepas. Para ibu menjemur baju dengan senandung lama yang akhirnya terdengar lagi. Bahkan anjing-anjing jalanan berhenti menggonggong, seakan tahu bahwa hari itu langit sedang tersenyum dari dalam dada Midun. Cinta mereka bukan hanya tentang dua tubuh, tapi tentang sebuah getaran yang merambat, menjalar, menular. Sebuah epidemi yang menyehatkan, wabah cinta yang menyentuh akar-akar sunyi di Arat Nasun. Mereka bahagia, atau setidaknya begitu kelihatannya. Midun dan Mona kini berpeluk berdua, tangan bersentuhan, kadang tidak. Kadang Mona bicara tentang bunga, kadang Midun diam seperti batu yang menunggu ditulis. Bahagia itu ada, tapi tidak penuh. Ia seperti matahari sore yang hangat, tapi juga mengingatkan bahwa malam sebentar lagi tiba. Sitor Situmorang pernah menulis, cinta adalah luka yang paling lama sembuh, tapi juga satu-satunya luka yang membuat kita ingin tetap hidup. Mungkin itu yang terjadi pada Midun. Luka yang dulu ditangisinya kini jadi taman yang ditapakinya setiap hari. Ia tertawa di atas luka yang sama yang dulu membuatnya menangis. Dan Mona kadang menatap Midun seperti cermin, kadang seperti jurang. Desa Arat Nasun pun ikut tersenyum, tapi dengan bibir yang menyimpan doa-doa diam. Karena mereka tahu cinta bisa kembali, tapi tidak bisa diulang. Yang pernah pecah akan selamanya retak, meski disusun ulang dengan emas dan puisi. Ada malam ketika Midun kembali duduk sendiri, memandangi bulan yang pernah ia ajak bicara tentang Mona. Ia bahagia, tentu, tapi juga takut. Takut jika semuanya ini hanya mimpi panjang yang akan bangun dengan kenyataan, bahwa cinta bisa pergi sewaktu-waktu, tanpa alasan, tanpa pamit, seperti dulu. Dan akhirnya, cinta tak hanya pulang, ia tumbuh kembali. Bukan sebagai ranting lama yang dipaksa berdaun, tapi sebagai pohon baru dari akar yang sama, luka dan harapan. Midun dan Mona berjalan bukan lagi sebagai pecinta yang saling mencari, tapi sebagai rumah yang akhirnya kembali tahu letak pintunya. Mereka tak bicara banyak, tapi diam mereka penuh makna. Seolah semesta pernah merenggut, kini semesta mengembalikan dengan tangan yang lebih lembut. Farrokh Farrokhzad pernah menulis, "Aku akan menanam tanganku dalam taman, dan akan tumbuh cinta dari bumi." Dan cinta Midun telah tumbuh, bukan di istana, tapi di tanah basah tempat ia pernah rebah dalam tangis. Cinta itu kini berakar di desa kecil, menyatu dengan angin,
daun, dan doa-doa para tetua desa. Aratnasun pun bergema bahagia, tidak dengan pesta, tapi dengan keheningan yang dalam. Keheningan yang hanya muncul ketika luka telah berubah jadi pelajaran. Mereka tahu, air mata Midun dulu tak sia-sia. Ia menumbuhkan langit yang lebih jernih, dan Mona yang lebih mencintai dari sebelumnya. Malam datang pelan, tapi tak menakutkan lagi. Karena bagi Midun, cinta bukan lagi soal siapa pergi atau siapa tinggal, tapi tentang siapa yang bertahan meski badai pernah datang. Dan kali ini, cinta menang. Bukan karena tak terluka, tapi karena ia sembuh bersama. Di ujung senja mereka bersua, cinta tak mati, hanya sempat lupa. Midun tersenyum, Mona pun reda, dua hati retak, kini kembali merupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat para orang-orang, kita harus menjauhi maksiat dan kita harus sholat terus. Kita harus hindari maksiat. Kita jangan berbuat maksiat di dunia ini. Harus ingat sholat. Kalau tidak mau ingat sholat, kita akan mati dalam tidak husnul khotimah. Oke? Akan masuk neraka kalian. Oke? Assalamualaikum.